Sorry ada yang kelupaan karena ini pasti yang soal video call kan. Ya udahlah, jangan ada dusta di antara kita. Jadi kira-kira begini cara berpikirnya. Yang mulia mohon izin. Satu, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 yang membuat klasifikasi partai politik ada 3. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT. Yang ketiga adalah partai politik baru. Nah, terhadap 3 partai politik ini, 3 kategori partai politik ini, perlakuannya adalah yang pertama, terhadap partai politik yang 2019 lolos PT, mendaftar verifikasi administrasi tanpa dikenakan verifikasi faktual. Yang kedua, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT, perlakuannya apa? Mendaftar verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Yang ketiga, partai baru sama, perlakuannya terhadap partai kategori 2, mendaftar verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Salah satu syarat yang harus disampaikan adalah keanggotaan dengan jumlah minimal 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk di sebuah kabupaten yang diajukan pendaftaran ke KPU. Nah, untuk memastikan bahwa itu betul-betul anggota partai tertentu, lalu SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, mesin yang digunakan KPU itu ada salah satu program namanya analisis kegandaan. Analisis kegandaan ada 2, kegandaan internal, ada kegandaan eksternal. Kegandaan internal itu misalkan partai A ada nama Hasyim beberapa kali, pasti ketahuan karena cross check-nya adalah database daftar pemilih di KPU yang ada NIK-nya. Dan untuk mendaftarkan anggota, semuanya harus pakai NIK. Dengan begitu kita mudah menganalisis ada ganda atau enggak, karena patokannya satu, NIK. Nah, kalau eksternal berarti antar partai. Pertanyaannya, bagaimana kalau kegandaan itu ketemu dengan partai Senayan atau partai yang lolos PT? Pada prinsipnya, kalau ada kegandaan pada verifikasi administrasi, itu akan dikenakan verifikasi faktual, akan ditanyakan. Bagaimana majelis tadi mohon maaf yang mulia mengatakan prinsip dalam hukum acara itu kan barang siapa mendalilkan maka dia harus membuktikan. Di semua surat pendaftaran, di dokumen pendaftaran, ketua umum dan sekjen menyatakan, kami menyatakan bahwa semua data dokumen yang diinput dan diunggah adalah benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Kira-kira begitu ya. Maka misalkan kalau ada partai A, B, C, tiga-tiganya bukan partai parlemen dan tiga-tiganya ada nama Hasyim Asy'ari, maka beban pembuktian kepada siapa? Ya kepada tiga-tiganya yang mengklaim nama Hasyim sebagai anggotanya. Caranya apa? Menghadirkan surat pernyataan yang dibuat Hasyim. Kalau ada 3 partai ini, ada ganda seperti ini, untuk membuktikannya kemana? Nanti verifikasi faktual, bukan diverifikasi administrasi. Nah, kalau misalkan ada 3 partai A, B, C, ada nama Hasyim Asy'ari semua, dan partai A ini kebetulan partai Senayan atau partai kategori 1 ya, pemilu 2019 punya kursi di DPR. Bagaimana untuk memastikan bahwa Hasyim ini anggota partai A? Karena apa? Oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan partai Senayan nggak kena verifikasi faktual. Tapi apa nggak difaktual? Partai yang lain bisa komplain. Mas, namanya anggota partai kan bisa berubah, bisa pindah. Maka kemudian cara berpikirnya ada 3 kemungkinan. Ketika kami di KPU merumuskan pasal dan kita jadikan bahan untuk uji publik dengan berbagai macam pihak, kemungkinan pertama, kalau ada partai A, B, C, ada nama Hasyim Asy'ari semua, maka langsung di-TMS-kan semua. Itu alternatif pertama. Tapi pertanyaannya kan, adil enggak? Setara enggak? Enggak adil. Karena hak menjadi anggota partai politik itu adalah hak warga negara. Maka KPU enggak boleh semena-mena langsung men-TMS-kan. Paling tidak harus ditanya, Anda sebenarnya anggota partai enggak? Kalau anggota partai, partai apa? Itu opsi pertama. Artinya enggak mungkin di-TMS-kan semua. Alternatif kedua, kalau kegandaan
partai, keanggotaan partai bertemu dengan anggota partai Senayan, maka anggota partai yang non Senayan langsung TMS. Yang MS hanya yang Senayan. Ini kalau cara pandangnya ekstrim memaknai putusan 55 tadi. Bahwa partai Senayan verified. Nggak perlu anggotanya diverifikasi faktual. Tapi pertanyaannya kan, kalau kayak gitu kan kesannya KPU bilain partai Senayan saja. Nggak memperlakukan setara dengan partai yang lain. Maka ditinggalkan opsi ini. Akhirnya dipakai opsi ketiga, yaitu di tengah-tengah verifikasi administrasi dilakukan klarifikasi. Maka beban pembuktian kepada, misalkan sekali lagi contoh, in case ada partai ABC, ada nama anggota Hasim, maka partai ini yang punya kewajiban, kebebanan membuktikan, menghadirkan surat pernyataannya Hasim. Kalau misalkan partai A bisa menghadirkan surat pernyataannya Hasim, partai B dan C tidak mampu, maka partai A langsung MS tanpa klarifikasi. Karena apa? Dia sudah bisa mampu membuktikan kehadiran surat pernyataannya si Hasim. Tapi akan berbeda situasi kedua ya. Partai A, B, C, tiga-tiganya ada nama Hasim. Dan celakanya tiga-tiganya kok bisa menghadirkan surat pernyataannya Hasim. Ini pasti kan nggak logis. Nah situasi inilah yang kemudian dilakukan klarifikasi. Klarifikasi kepada siapa? Ya kepada nama Hasim ini tadi. Mekanismenya adalah menemui secara langsung. Nah, sesungguhnya klarifikasi di tengah-tengah verifikasi kompetensi kan sebagai jalan keluar karena Partai Senayan tidak kena verifikasi faktual. Metode untuk verifikasi faktual itu ada 3. Ditemui, kalau tidak ketemu dikumpulkan, kalau tidak bisa kemudian menggunakan video call. Ini metodenya. Mohon maaf ya, ya kami sebagai pembentuk peraturan KPU yang mengatur ini, kami menggunakan penafsiran analogis. Kalau klarifikasi ini adalah cara atau jalan keluar untuk mengganti verifikasi faktual, mestinya metode verifikasi faktual bisa juga digunakan untuk klarifikasi, termasuk video call. Pertanyaannya, ini secara umum seperti dikatakan yang mulia tadi, merugikan siapa? Enggak ada. Kalau nggak ada yang dirugikan, apa kemudian dianggap pelanggaran? Satu hal. Yang kedua, kemudian kita ubah juknisnya. Ketika diubah juknisnya, teman-teman KPU Provinsi nanya, Mas, ini ada perubahan yang katakanlah memberikan legitimasi bahwa video call yang kita lakukan kemarin benar. Pertanyaannya, apakah perlu video call-nya kami ulang? Enggak perlu. Kalau diulang itu sama dengan kita nggak yakin bahwa yang kita lakukan kemarin itu adalah benar. Padahal kami menganggap video call itu benar. Mengadopsi, menganalogikan metode verifikasi faktual yang kita gunakan untuk klarifikasi. Itu kira-kira pandangan. Jadi tidak bisa kemudian bahwa perubahan juknis ini dianggap retroaktif kembali berlaku sebelumnya. Enggak. Sesungguhnya normanya sudah ada bahwa verifikasi faktual itu dengan cara 3 metode itu. Dan metode itu yang diadopsi untuk klarifikasi. Yang berikutnya, mohon maaf ya, ini bisa bahasa guyon, bisa serius. Bertemu langsung. Kata kuncinya kan langsung. Teman-teman divisi hukum KPU itu buka-buka kamus. Diskusi, Mas, kalau menyaksikan pertandingan langsung Manchester United dan Arsenal, itu bisa 2 makna. Hadir di lapangan nonton atau nonton siaran langsung. Kalau nonton siaran langsung itu maknanya juga menyaksikan langsung. Ya video call harus dimaknai juga bertemu langsung. Kalau ini tidak dianggap benar, mohon maaf ya, saya akan mempertanyakan kalau ada sidang-sidang Bawaslu pakai Zoom meeting. Sementara teman-teman yang mau memutus ini juga pakai Zoom meeting kok. Ya kan? Mahkamah Konstitusi sidangnya pakai Zoom meeting. Artinya apa? Ya sudah kelaziman seperti itu, sudah dipraktekkan. Saya kira itu. Jadi bukan kemudian ini diberlakukan mundur, enggak. Kami meyakini apa yang sudah kita kerjakan video call kemarin benar. Dan ketika ada ini, kalau kami nggak yakin ini benar, karena pasti kami perintahkan. Yang sudah video call diulang. Ketika ditanya, saya nggak usah diulang. Karena kalau diulang sama dengan kita nggak yakin bahwa yang kita kerjakan kemarin benar. Kami yakin video call yang kami kerjakan adalah benar.
Dalam rangka apa? Karena Partai Senayan nggak mungkin diverifikasi faktual. Padahal ada kegandaan. Ya jalan keluarnya apa? Klarifikasi. Kalau ada orang sakit, orang nggak bisa ditemui, ya, waktunya untuk klarifikasi terbatas. Salah satu cara untuk mengatasi itu ya cara teknologi, menggunakan video call dan tidak merugikan siapa-siapa. Terima kasih. Oke, sekaligus kita karena sudah di penghujung acara, tadi menjadi termin tanya jawab terakhir kita, tapi saya ingin mintakan closing statement singkat saja dari dua narasumber kita. Bapak Ibu dari Kepolisian dan Kejaksaan bisa melihat ya dinamika antara Bawaslu dan KPU, dan ini juga menjadi salah satu forum dialog yang akan kita jadikan mekanisme